Ya, mohon maaf, banyak kendala, waduh, nggak ketemu-ketemu jadinya ya. Ya, mohon izin saya share screen dulu ya. Oke, oh ini biru ya. Bentar, bentar, bentar. Oke, selamat malam semuanya. Jadi eh, minggu depan ini ternyata udah UTS ya. Jadi malam ini saya harus kirim materi nih berarti. Eh, jadi yang kemarin kita bahas di embedded itu sebenarnya kan kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, oke. Jadi kalau di Kelihatan, Pak. oke, oke. Jadi kalau kita browsing di sistem embedded yang digunakan di perguruan tinggi lain atau para elektronika teknikal, orang-orang teknik elektronika begitu ya. Ternyata memang kalau kita lihat penggunaan embedded sangat luar biasa sebenarnya. Jadi di sequential system yang kemarin saya contohkan sebuah grain yang saya kerjakan. Kemudian kalau control system ada open loop, closed loop. Itu example-nya misalnya teman-teman pernah belajar sistem kontrol di labnya Pak Ardi, itu diajak bareng-bareng ngerancang sebuah PID system untuk sebuah motor. Nah itu kalau ditanam di mikro kan udah sebuah example control system begitu ya. Lalu kalau processing part system lah itu sebenarnya masuk ke yang nomor 5 ini, dia termasuk kompleks begitu, kompleks sistemnya. Nah kalau di AI artificial intelligence-nya, kalau kita browsing di dunia perkembangannya elektronika lah itu memang sudah sejak lama orang-orang elektronika itu menginginkan neural network itu bisa on microcontroller begitu. Cuman sampai hari ini teman-teman microcontroller yang main-main mikro ternyata triknya masih menanamkan rumusnya CNN di microcontroller yang udah siap running begitu ya. Tapi kalau yang learningnya tetap di PC, kebanyakan seperti itu. Nah, jadi di awal kemarin sebenarnya saya kepingin membahas masalah fitur-fitur apa yang di microcontroller yang sangat berpengaruh di sistem embedded begitu. Nah,
Yang pertama kemarin saya tunjukkan saya lanjutkan ke fiturnya mikro yang sangat-sangat berkembang itu di direct memory access. Tapi mohon maaf, mungkin saya harus buat dulu si example-nya begitu ya untuk DMA controller ini, karena itu betul-betul yang bisa membuat sebuah mikro menjadi masuk ke real time sistemnya begitu. Jadi seakan-akan kita membuat tasking yang cukup banyak di microcontroller. Jadi taskingnya itu misalnya ngambil data satu, terus yang lainnya ngirim data, yang lainnya menampilkan data, itu bisa diorganisir menggunakan DMA ini, direct memory access ini. Tapi mungkin setelah ini ya, setelah malam ini mungkin saya buatkan dulu si DMA-nya itu. Nah, ini example yang lain. Jadi embedded system, jadi saya keluar dulu dari fiturnya mikro, tapi melihat fungsi embedded di fungsi-fungsi yang lain ya. Jadi DSP, digital signal processing, itu sudah cukup rumus-rumus yang di DSP itu sudah dengan mudahnya bisa di-include ke microcontroller begitu. Sehingga kalau teman-teman pernah main-main modul biopack yang di Medic, atau pernah browsing masalah filtering di signal processing, itu sudah demikian mudahnya si rumus tadi masuk ke dalam microcontroller. Rumus-rumusnya filtering, rumus-rumusnya untuk melakukan menghitung gain, menaikkan atau mengclamping, lalu melakukan smoothing atau mengambil moving average-nya, itu smoothing ya. Terus mengambil nilai puncak dari signal, Fourier transform dan sebagainya, itu sudah example-nya cukup banyak di GitHub begitu. Jadi saya mau ngelingkan di sini, tapi ini tadi enggak sampai bisa ngelingkan ya. Artinya filter itu di GitHub sudah ada contoh filtering untuk ECG filtering menggunakan microcontroller. Jadi kita tinggal masukkan value-nya, kemudian filter ini sudah bisa kita pakai begitu. Saya pernah dimintai tolong sama Pak Ardi untuk membuatkan modul untuk filtering dan Fourier transform yang ditanam di microcontroller begitu. Sudah saya kerjakan, tapi ini tadi saya cari ya enggak ketemu filenya. Filternya ada dua, yang satu IIR, yang satu FIR, yang satu FFT ya, yang satu ini Fourier transform.
Yang kalau kita ingat kembali FIR dan IIR, kalau IIR berarti kan full dan zeronya yang kita mainkan begitu ya. Masih ingat enggak yang di filtering itu? Nah, artinya kalau kita balik ke signal processing, ya kita harus menguasai dulu si FIR itu rumusnya gimana, IIR itu gimana rumusnya, baru kita tanam di microcontroller. Lalu yang FFT juga di GitHub sudah banyak sampelnya, contohnya kemarin saya coba ada 3, yang ada satu yang cukup bagus yang saya coba lalu saya serahkan ke Pak Ardi untuk pembuatan modul FFT di microcontroller begitu. Nah ini tadi filenya tak cari-cari nggak ketemu. Aduh. Tapi ada example-nya, nanti kalau teman-teman perlu bisa kontak saya lagi. Jadi sudah cukup pengembangan di DSP untuk rumus-rumusnya DSP dimasukkan ke ATmega ya. Cukup pakai ATmega saja sudah bisa jalan. Kemudian kalau di orang-orang teknik elektronika ini yang dari zaman lama dulu memang kepinginnya microcontroller ini sedemikian hebat sehingga bisa digunakan untuk pengenalan pola begitu, recognition, untuk pengenalan begitu ya. Nah, yang paling cukup berkembang itu di neural network. Selain neural network masih ada lagi learning machine dan lain-lain, masih banyak. Tapi neural network ini kalau teman-teman mau misalnya mau menanamkan program itu di mikro, sebaiknya memang tahu dulu materi NN-nya dulu begitu ya. Jadi kalau di ITS ini tugas-tugas yang pernah saya kerjakan. Jadi di tahun 1960-an itu memang munculnya si NN ini diawali oleh Mekulow Pit ini. Tapi dia cuman bisa untuk membuat persamaan digital, tabel kebenarannya digital ya, masih ingat ya. Jadi logika digital dipindah menggunakan rumusnya NN. Rumusnya NN kan rumus dasarnya sigma beban kali inputnya kan begitu ya. Beban kali input itu di sigma, beban kali input tapi dijumlah sehingga akhirnya bobot dikali input. Nah, dicari rumus yang mendekati semua outputnya itu bisa dihandle oleh rumusnya NN tadi begitu. Example-nya sebentar. Mana ya? Ini IIR. Nah, ini ada
tugas yang saya kerjakan dulu pakai Delphi ya di ITS. Jadi tugasnya ini nih. Nah, ini tugasnya. Jadi NN-nya pakai model Back Pro. Tadi kalau Mekulobit itu yang tahun nggak enak, yang lama-lama yang cuman bisa untuk persamaan digital. Tapi perkembangannya akhirnya kepinginnya sebuah persamaan, misalnya input X1, X2 ini, inputnya X1 ini ada min 1, min 0,9, min 0,8 sampai 1. Lalu di X2 min 1, min 0,9 sama X1 dan X2. Tapi dimasukkan ke output yang diinginkan ya. Jadi Y-nya ada Y1 dan Y2 di gambar ini. Kemudian akhirnya jadi persamaan setengah X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah ini yang di Y2 output kedua itu persamaannya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. X2 pangkat 4 sorry. Nah dari target ini ada dua input tadi, terus ada targetnya. Nah itu dibuatkan sebuah struktur NN yang rumusnya, jadi ini di X1 masuk ke hidden layer 1, jadi dari X1 masuk dijumlah dengan X2 begitu ya. X1 juga dijumlah dengan X2 tapi dipertemukan dengan hidden layernya masing-masing titik begitu ya. Ini hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer 3, hidden layer 4 di hidden 1. Yang di hidden 2 ini ada fungsi hidden lagi. Kemudian dari sigma ini nanti outputnya jadi dua output ini. Yang rumus ini struktur ini diharapkan bisa outputnya ketemunya sama dengan output yang diinginkan ini begitu ya. Tapi ini enggak, ini NN itu enggak pakai rumus tapi dia pakai struktur sebuah NN. Jadi ini pakai dua hidden layer, satu output layer. Nah, kemudian akhirnya yang ditanyakan oleh si pengajar NN-nya ini, ditanyakan nilai bobot W1, W2 dan W3 untuk semua kondisi M dan N. Ada I, ada M, ada N, ada O ya. Jadi I itu input, sebenarnya kode yang di sini. Bobot 1 itu ada di antara X dan nilai fungsi aktivasi di hidden layer. Nah, bobot itu ada di tengah-tengah sini. Jadi rumusnya NN kan jumlahan. Jadi input dikali bobotnya ini untuk input 1 dan hidden layer yang ke M. Ini jadi I-nya dimulai dari 1, M-nya juga dimulai dari 1 gitu ya. Terus 1 ini di input 1 dengan
M yang kedua, ini input 1 dengan M yang ketiga, ini input 1 dengan M yang keempat. Gitu seterusnya. Ini kode-kode apa namanya? Sistem pengkodeannya di situ begitu ya, di NN. Indeks ya, sorry. Mau menyebut indeks jadi. Terus sebenarnya di model EBPA, error backpropagation algorithm, itu ada banyak yang rumus yang bisa disisipkan untuk yang ini, momentum updating dan search and convert gain. Itu rumus tambahan lagi yang bisa diselipkan di dalam persamaan NE-nya. Nah, ini hasilnya seperti ini nih. Kalau di Delphi kan mana ya? Oh, ini. Jadi ada mempersiapkan data untuk training dulu, kemudian nanti setelah ketemu bobotnya disimpan, kemudian nilai bobot ini nanti nilai bobot yang didapatkan ini yang baru ditanam di microcontroller gitu ya. Nah, input dan output target ini bisa digenerate karena sudah tahu rumusnya tadi. Misalnya saya ambil 21 data train. 21 itu artinya tadi kan ada min 1 sampai 1. Dipasangkan dengan min 1 dengan 1 dan X1 dan X2. Itu kalau yang X pertama dengan X yang kedua berarti ada, kan di X kedua juga ada 10, di X pertama ada 10, maka kalau satu pasang dengan 10 kan sudah punya 20 data ya. Nah, kalau satu dipasangkan dengan kedua ini saja satu-satu, maka kita punya 21 data train. Tapi kalau yang satu itu biasnya ya. Yang kalau 441 berarti data 1 dipasangkan dengan X1 dengan X2, X1 dengan jadi 10 data pertama di garis ke satu data pertama digaris ke 10 data yang kedua, terus yang data X1 yang kedua dipasang ke 10 yang, jadi ada 441 data. Saya coba yang 21 data train aja ya. Nah itu lalu di rumusnya NN-nya ada learning rate, ada time constant, ada forgetting factor atau alpha. Ini sebenarnya harusnya membahasnya materi di backpro, tapi karena ini embedded system, nah ini sebenarnya yang rumus-rumus yang di backpro ini kita tanam di mikro, kemudian learningnya tapi tetap ada training ya. Trainingnya ini tetap kita lakukan di PC. Nah, nilai weight yang didapatkan itu baru ditanam di microcontroller gitu. Nah, ini kalau 0,01 ini kelamaan kayak. Ini saya kurangi dulu ya. 0,1. Please mean square error. Jadi error yang terbaik diambil di 0,1. Harusnya 0,01 tapi karena biar tidak lama-lama maksimum epochnya, jadi ada sesuai target enggak sesuai target, dia balik lagi ke updating bobot diperbaiki, kemudian dia ngitung lagi
sesuai target enggak sesuai, dia balik lagi ke rumus awal, lalu bobotnya diupdate begitu ya. Nah, update-nya bobot itu sampai di sini dikasih nilai maksimum sampai 200.000. Nah, ini sekarang saya coba, saya learning dulu. Training saya lakukan, klik. Kok enggak bisa? Oh, bisa. Nah, tadi kan errornya gede dulu ya, gede, terus lama-lama errornya kan mendekati 0. Nah, mendekati 0 ini epoknya sampai atau iterasinya sampai ketemunya 646, nilai MSE-nya 0,1 ini dikejar dengan nilai 0,09. Jadi cuma 600 iterasi. Terus kita tinggal menyimpan weight-nya. Nah, lalu kita lakukan testing sekarang. Jadi kalau TA-nya nanti pakai NN, ya metode ini harus rumus-rumus ini harus dicoba di PC begitu. Lalu kalau NN-nya tadi ditanam di mikro, nah kita di PC dikerjakan dulu supaya bisa validasi begitu. Nah, ini tes 21 pattern tadi ya. Atau di read wait dulu. Waduh, di sini di mana tadi? Oh, bukan. Pakai nggak usah dibaca lah ya. Sebenarnya maksudnya dibaca tadi untuk laporan ke yang ngasih tugas. Saya tes 21 pattern ini. Jadi kalau MSE-nya tadi masih 0,1, ternyata dari data input min 1 sampai 1 itu ya, sampai 1 di X1, di X2 itu juga ada min 1 sampai 1 juga. Kemudian ada yang diinginkan tadi pakai rumusnya permintaan soal tadi, yang diinginkan seperti ini, tapi ini outputnya NN-nya. Jadi untuk nilai 1 dia terdekat dengan nilai 1 itu ketemu 0,8. Jadi kalau digrafikan, jadi yang diinginkan atau YD ini nih YD1 ini yang biru, lalu YD2 yang biru juga, lalu outputnya NN-nya ya tidak tepat sama begitu. Ini ada keluar masuk dari yang diinginkan. Tapi kalau MSE-nya dibuat lebih 0,01, maka bobot yang didapatkan lalu garis neural network-nya maka akan lebih mendekati si target begitu. Jadi tergantung setting MSE-nya ya. Kalau di learning trainingnya ini, kalau kita lihat dari nilai MSE-nya sampai 600 tadi, 600 lebih ya. Terus nilai bobot ini ada W11, W12, W13, W14, kemudian ada W21, 22, 23, 24. Masing-masing dengan warna, dibedakan dengan warna ini. Jadi nilai bobotnya sampai di 640 lebih training nilai bobotnya ini. Jadi masing-masing nilai bobotnya di Y ini ya.
Nah itu kalau kita kembali ke yang kita browsing di internet, nggak iso ya kalau masih ya. Kalau kita sedang presentasi gitu, yang di internet itu banyak, di GitHub juga sudah muncul neural network NNOM begitu, neural network on microcontroller. Lah nanti monggo silakan dicari di GitHub, kemudian kasusnya NN-nya itu inputnya apa, outputnya apa, kemudian bagaimana nyari nilai bobotnya dulu, weightnya, baru kemudian setelah itu didapatkan nilai bobot, baru kita tanam di microcontroller, sehingga inputnya yang dimasukkan tadi nanti outputnya bisa sesuai dengan yang diinginkan begitu. Jadi apa, misalnya pekerjaannya robot ini kalau otot lengan yang bekerja yang ini, maka outputnya harusnya si device akan bergerak menggerakkan lengannya si pasien yang putus lengan ini untuk maju begitu. Gerakan flexion, terus gerakan extension berikutnya mundur. Nah itu kan harus ada informasi dari sinyal yang sinyal yang muncul dari perintah orang tadi, kemudian sinyal yang muncul dari human tadi kita rumuskan di mikro untuk menggerakkan si motornya lengan buatan begitu. Nah itu belum sampai hari ini yang dari browsing ya, mungkin masih belum perfect dari banyak peneliti yang memasukkan algoritma recognition atau pengenalan sebuah pola, pattern recognition gitu ya, pola sinyal lengannya seperti ini, apakah selalu tepat gerakan si robot yang disambung ke lengan tadi begitu. Nah sampai hari ini masih Jepang yang megang ketelitian tertinggi begitu ya, di 90 berapa persen, 94 atau 96. Nah monggo kalau tapi belajarnya harus cukup banyak, mungkin kalau ngambil arah ke sana ya langsung saja ngambil sekalian dimasukkan ke progres sekolah yang lebih tinggi begitu, mungkin lebih baik ya. Karena banyak yang harus dipelajari. Nah kira-kira seperti itu. Ini internetnya memang nggak bisa ya kalau untuk bentar. Sorry. Bisa Pak. Ini bisa ya, gini ya caranya. Jadi saya tadi sedikit browsing untuk kita supaya tahu. Jadi kata kuncinya pertama ini ya, microcontroller for neural network. Ternyata banyak sekali. Terus ada dari medium.com gitu. Dia memang bilang bahwa mereka adalah orang-orang embedded software engineer begitu. Lalu mereka juga salah satu yang mengangkat masalah AI yang sangat diperlukan untuk berbagai device begitu ya.
Jadi programmingnya dia pakai C, C++, kemudian pakai Python begitu. Nah, 1 tahun yang lalu dia mencoba di TensorFlow. TensorFlow ini kelihatannya disensor ya. Dia mengambil model for human activity recognition menggunakan 3 accelerodata. Oh, ini judul programnya kayaknya. Dia pakai accelero sensornya, pakai 3 aksis accelero, kemudian dia olah, dia modelkan di PC, kemudian dia menggunakan JMSISNN untuk merunning neural network di dalam microcontroller begitu. Jadi sedang marak nih MCU diisi NN begitu ya, untuk ya banyak device. Nah, kemudian di yang lain, what's a neural microcontroller. Nah, ini juga ngangkat masalah AI dan machine learning. Lalu dia bilang bahwa unfortunately, jadi sayangnya untuk merunning NN di microcontroller itu ada small memory di situ. Maka dia mencoba dengan small memory ki apa caranya bisa mengerjakan rumus yang cukup panjang begitu ya. Nah, terus dia melakukan running NN di MCU, dia sebut dengan TinyML. Nah, saya cari TinyML memang hubungannya dengan TensorFlow tadi itu. Jadi ada TensorFlow Lite on Arduino and ultra low power microcontroller. Terus mikronya pakai apa begitu ya? Sini ada enggak ya? Oke, bukan. Oh, ini ada materi bagus untuk TinyML. Tapi ada ESP32 juga yang masuk ya. Tapi kalau 746 ini memang seri yang cukup EM32F. Ini 469 ya. 469 ini dia pakai ARM Cortex M4 CPU begitu. Jadi dibekali dengan prosesor yang cukup kuat,
dia menggunakan, wah kita belum punya nih ya, kita di pen belum punya. Dia menggunakan 225 DMIPS, data million instruction per second, jadi jutaan data dalam detik begitu ya. Ini 200 sampai 225 data million. Cukup gila kalau saya. Cukup cepat sekali begitu. Dalam 1 detik dia sudah million execution begitu ya. Tapi dia sudah pakai ARM M4 CPU. Wow, ini pakai frekuensinya pakai sampai up to 180 MHz. Jadi ya zaman jadul saya dulu belajar mikro itu masih pakai 1 mega, naik 2 mega, naik 4 mega lah. Sekarang sudah ada yang 180 MHz. Nah, ini kan ya desainer mikronya yang agak ya, nggak tahu saya nyebutnya gimana lagi, gila-gilaan gitu. Ya di ini device datasheet review, jadi prosesor untuk M4 CPU ini, Cortex M4 ini, dia punya fitur ke bawah real time accelerator atau ART-nya itu. Terus dia punya frekuensi untuk menghandle instruksinya itu dia pakai 225 DMIPS. Bukan data ya, Dry-Stone MIPS-nya sendiri million instruction per second. Dry-Stone istilahnya di 225 DMIPS ini. Jadi memang dibekali dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi ada DSP instruction, terus memorinya di sini flash-nya 2 mega tok ya, tapi RAM-nya berapa? Kalau bisa dikonek dengan external memory controller ya. Watt SPI 4 tadi. Maksudnya banyak bisa gambar grafik seperti ini gitu tuh. Terus ada controller untuk LCD TFT nya, isinya banyak ya. MIPI Alien. MIPI ini drumroll ya. Drumroll kalau dulu saya belajar PLC di Bandung, waktu itu diberangkatkan oleh Politeknik untuk belajar sistem drum. Itu jadi satu gerakan drum itu bisa banyak tasking yang dikerjakan. Nah itu konsep untuk membuat performance taskingnya si PLC semakin, jadi satu gerakan itu bisa puluhan tasking yang bisa dikerjakan. Nah itu ya luar biasa ya. Ini sekarang MIPI dipakai di microcontroller, dulu masih dipakai di PLC. Jadi tapi yang ngerjakan mikro juga, cuman fungsi ini
dikeluarkan di PLC. Waktu itu PLC-nya pakai bukan Omron, bukan Siemens. Lupa saya, bukan GE Venuk. Schneider mungkin, Pak. Apa? Schneider mungkin, Pak. Ini Schneider ya? Bukan deh. Telemekanik. Zaman waktu itu telemekanik sudah pakai sistem drum ini. Nah, tapi zaman dulu rupanya sudah dikembangkan. Sekarang kebanyakan PLC sudah pakai sistem drum ini juga. Nah, ini di microcontroller juga sudah pakai. Artinya perkembangan embedded kan ya kita sejalan yang di luar kita sudah lari semua. Aduh. Ya, ini datasheet review ya. Datasheet review artinya kemampuan fitur dari si STM itu dibahas di sini. Nggak ada habisnya kalau kepingin belajar emang. Oke, begitu. Jadi fitur untuk di embedded ini kalau untuk dosen di LK sendiri harusnya memang yang ditaruh di embedded harus orang-orang yang belajar jelimet begitu di microcontrollernya begitu ya. Nah, saya sendiri sebenarnya orang lapangan yang seringkali nemuin proyek yang memang butuh microcontroller untuk turun tangan begitu, tidak perlu PLC yang cukup mahal dan cukup berat, tapi microcontroller kita ini gimana kita olah supaya dia punya reliability ya. Kalau daya tahan yang cukup tangguh di lapangan itu reliability-nya yang harus kita tingkatkan memang. Jadi ya dari desain sistem proteksinya, dari desain menangani program ya nggak perlu terlalu ribet, tapi simple, tapi cuman dia jelas gitu, ndak suatu saat bisa ngehang begitu ya. Nah, itu pelajaran-pelajaran di embedded yang perlu diangkat begitu. Ya, saya baru tahun ini digandeng dengan Pak Hendriawan. Mungkin harus banyak belajar memang. Nah, untuk UTS besok materinya minggu besok ya saya kirim ya. Saya tak ini dulu. Kemarin banyak kendala sih. Jadi belum sampai selesai ini materinya. Jadi kira-kira ya model-model sistem yang ada di luar Anda ini yang harus dirancang ke embedded ini, cara dari tingkat kesulitan yang ada di lapangan dengan kemampuan microcontroller kita. Nah, di situ belajarnya sebenarnya di embedded. Kira-kira gitu deh malam ini. Sorry ganggu malam minggunya ya. Gimana? Ada yang dibahas? Nah, ya. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya wis. Saya besok diingetin ya, siapa PJ untuk ngirim materi. Soalnya malam ini mungkin nyusun supaya di UTS nanti teman-teman tinggal open book begitu ya. Wis gak usah cukup ribet dengan hafalan, tapi karena ini embedded itu
sistem yang di lapangan yang harus kita selesaikan dengan perlu nggak kita benamkan di situ microcontroller gitu ya. Microcontroller apa begitu yang punya kemampuan untuk menyelesaikan kasus yang ada di lapangan. Ya sebenarnya bisa sangat bervariasi. Tapi yang sudah mendunia memang perkembangannya sudah cukup pesat sampai ke pattern recognition pun sudah digarap untuk menggunakan microcontroller untuk menyelesaikan gitu. Nah, yang STM yang seri terbaru itu ya memang kita belum pernah nyoba dan sendiri mungkin atau harganya 180 mega ya. Nah, itu mungkin ya butuh pengkondisian yang cukup banyak. Ya kira-kira gitu teman-teman. Saya izin off lagi, nanti besok saya kirim materinya ya. Jadi, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Mohon maaf malam minggunya terganggu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.